Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat ya? Berjumpa kembali di pembelajaran kali ini. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang tema 5, subtema 1 tentang pahlawanku. Namun sebelumnya anak-anak, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Semoga pembelajaran ini nanti dapat bermanfaat dan mudah dipahami oleh kalian. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tema 5, subtema 1, yaitu tentang pahlawanku. Pengertian atau definisi pahlawan. Pahlawan adalah orang-orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan juga orang yang sangat gagah berani karena mereka telah rela mempertahankan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Sejarah tersebut anak-anak berasal dari hadirnya kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha, hingga akhirnya muncullah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Sejarah kerajaan tersebut terkuak karena adanya tokoh pahlawan pada tiap kerajaan maupun wilayah yang mereka pimpin. Bahkan terdapat peninggalan-peninggalan yang memperkuat adanya masa tersebut, seperti ada arca, prasasti, kitab-kitab maupun candi, dan banyak lagi. Salah satu di antaranya yaitu peninggalan mereka adalah sebuah istilah Bhinneka Tunggal Ika yang mampu menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya anak-anak, tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu. Ada apa saja ya? Yang pertama, perhatikan kerajaan Kutai. Pernah mendengar ya kerajaan Kutai? Iya. Kerajaan Kutai terletak di Kalimantan Timur, tepatnya di tepi Sungai Mahakam. Kerajaan ini adalah kerajaan Hindu yang pertama kali di Indonesia. Bukti adanya kerajaan ini adalah adanya penemuan yupa yang berumur sekitar 400 tahunan. Prasasti tersebut ditulis dengan menggunakan bahasa Pallawa dan Sanskerta. Kerajaan Kutai pernah dipimpin oleh 3 orang raja, yaitu yang pertama ada Kudungga, ada Anmawarman, dan selanjutnya Mulawarman. Nah, pada kepemimpinan Raja Mulawarman inilah kerajaan ini sangat makmur. Kenapa? Karena Raja Mulawarman adalah bersikap atau kepahlawanannya yang bisa kita tiru atau yang kita contoh, yaitu adil, bijaksana, dan dermawan. Nah, anak-anak perlu perhatikan, itu salah satu kerajaan yang dipimpin oleh Mulawarman. Di situ ada gambar atau foto ya Raja Mulawarman. Selanjutnya anak-anak, kerajaan Tarumanegara. Ya, kerajaan Tarumanegara terletak di Bogor, Jawa Barat. Berkembang pada abad ke-5 Masehi, sekitar 400 sampai 500 Masehi. Dipimpin oleh Raja Purnawarman. Ya, adapun prasasti yang ditinggalkan dan ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yaitu prasasti Kyaruten. Atau prasasti tersebut berisi adanya sepasang telapak kaki Raja Purnawarman yang kala itu dipercaya seperti Dewa Wisnu, yakni dewa kepercayaan orang-orang yang penganut agama Hindu.
Adapun di samping ini adalah prasastinya ya. Selanjutnya ada lagi prasasti peninggalannya berupa yang pertama yaitu prasasti Kebin Kopi atau Bayi Bogor ya. Selanjutnya ada prasasti Jambu atau pasir Kolengkok yang di daerah Bogor. Selanjutnya ada prasasti Keoretun yaitu terletak di Bogor ya. Seperti gambar di samping itu adalah prasasti Keoretun ya. Selanjutnya ada 4 prasasti Pasir Awi atau Pasir Muara terletak di Bogor juga. Selanjutnya ada prasasti Tugu atau Cilincing di Tanjung Priok dan Jakarta. Selanjutnya prasasti Lebak yaitu di daerah Banten Selatan. Nah anak-anak, selanjutnya yang ketiga adalah Kerajaan Mataram kuno atau termasuk dinasti Sanjaya. Prasasti Kerajaan Mataram yang bercorak Hindu adalah Raja Sanjaya. Beliau terkenal sebagai ahli kitab suci dan ahli perang ya. Selama pemerintahannya ia telah menaklukkan beberapa wilayah dengan gagah berani ya, seperti di daerah Jawa Timur, Jawa Barat dan Bali. Bahkan Melayu dan Kalingga berhasil dikuasainya. Namun setelah meninggalnya Raja Sanjaya, kekuasaannya didesak oleh dinasti Shailendra. Selanjutnya salah satu peninggalannya adalah prasasti Cangkal dan beberapa candi di wilayah Jawa Tengah bagian utara. Contohnya ada Candi Dieng di daerah Wonosobo, Jawa Tengah. Selanjutnya ada 2 candi Gedong Songo ya di daerah Jawa Tengah juga. Yang ketiga daerah Prambanan atau daerah Sleman, Yogyakarta ya. Nah anak-anak perhatikan di samping ini adalah salah satu peninggalan dari Raja Sanjaya atau dinasti Sanjaya, yaitu yang terkenal Candi Prambanan. Pernahkah kalian ke sana? Nah ayo yang belum silahkan supaya kalian tahu ya itu. Selanjutnya anak-anak, yang keempat yaitu Kerajaan Medang Kamulan. Nah, kerajaan ini didirikan oleh Empu Sendok yang memiliki sifat adil, bijaksana. Kerajaan ini terletak di Jawa Tengah dan merupakan kerajaan bercorak Hindu juga ya. Setelah Empu Sendok wafat, maka kekuasaan diganti oleh Dharmawangsa yang berusaha keras sejahterakan rakyatnya melalui pertanian dan perdagangan. Namun hal tersebut gagal karena serangan dari Sriwijaya. Kemudian kekuasaannya digantikan oleh Airlangga ya. Di bawah kekuasaan Airlangga, kerajaan mulai berjaya. Namun Airlangga memutuskan untuk menjadi petapa yang saat ini dengan sebutan Resi Jatayu ya. Setelah itu kerajaan dibagi menjadi 2, yaitu Jenggolo dengan ibu kota Kahuripan dan Panjalu yang dikenal dengan Raja Kediri. Pembagian dilakukan oleh Empu Barada dengan perbatasan wilayah yaitu Sungai Berantas. Nah anak-anak, selanjutnya yang kelima yaitu Kerajaan Kediri. Raja yang terkenal di Kediri adalah Raja Jayabaya. Ia dikenal melalui ramalan-ramalannya. Raja Jayabaya meramalkan masa mendatang yang disebut ramalan Jayabaya ya. Sikap kepahlawanannya ya, sikap kepahlawanannya yaitu gagah berani dan rela berkorban. Pada masanya karya kesusastraan berkembang sebagai sangatlah pesat ya. Beberapa peninggalannya antara lain yang pertama ada prasasti Hantang atau Ngantang ya. Selanjutnya ada prasasti Talan, kemudian ada prasasti Jepun, kemudian ada 4 kitab Jangka Jayabaya. Selanjutnya yang keenam yaitu Kerajaan Kertanegara atau yang kita kenal dengan Singosari ya.
Pendiri kerajaan Singosari adalah Ken Arok dengan gelar Sri Rangga, Rajasa Amurwabumi. Raja terakhir dan terbesar Singosari adalah Raja Kertanegara. Raja Kertanegara adalah pemeluk agama Hindu. Di bawah kekuasaannya, Singosari berhasil jaya dan memperluas wilayahnya hingga di seluruh wilayah Nusantara. Selanjutnya, Kertanegara memiliki sikap pantang menyerah dan kala itu ia menolak keras untuk tunduk pada bangsa Mongol. Ya, ia juga berusaha keras mempersatukan Nusantara. Salah satunya peninggalan yang terkenal yaitu Candi Singosari yang terletak di daerah Malang, Jawa Timur. Sudah pernah ke sana? Ayo, silakan ya. Kalau ada waktu silakan melihat ke sana. Itu adalah salah satu contoh peninggalan-peninggalan dari kerajaan Kertanegara atau Singosari. Selanjutnya anak-anak, yang ketujuh, Kerajaan Majapahit. Nah, pendiri Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya pada tahun 923 Masehi. Kemudian Raden Wijaya digantikan oleh Kalagemet atau Sri Jayanegara pada tahun 1293 sampai 1309. Hayam Wuruk merupakan raja yang terkenal pada masa itu karena di bawah kepemimpinannya Majapahit menemukan masa kejayaannya. Nah, ia memerintah kerajaan dengan ditemani oleh patihnya yang terkenal yaitu Gajah Mada. Hayam Wuruk mempunyai sikap yang gagah berani sehingga daerah kekuasaannya sangatlah luas. Pada masa ini Majapahit berhasil menyalurkan agama Hindu atau Buddha ya, dan mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang sampai saat ini kita kenal juga ya. Selanjutnya anak-anak, peninggalan Raja Hayam Wuruk adalah Kitab Negara Kertagama ya, karangan Empu Prapanca yang mencetuskan munculnya Pancasila sebagai dasar negara. Sepeninggal Hayam Wuruk, Majapahit dipimpin oleh Gajah Mada yang sempat ya mengucapkan sumpah palapa yang berarti ia tidak akan bersenang-senang sebelum dapat menyatukan Nusantara. Nah, dan akhirnya berhasil ya. Selanjutnya anak-anak, kalau tadi tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, sekarang tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Buddha. Ada apa saja di Buddha? Ayo. Nah, selanjutnya yang pertama ada kerajaan Sriwijaya. Nah, Sriwijaya dipimpin oleh Raja Balaputradewa. Pada masanya berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayanan ya, pendidikan dan penyebaran agama Buddha di Nusantara ya. Selanjutnya sikap kepahlawanannya, yang pertama jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya. Selanjutnya yang kedua, sikapnya adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Adapun peninggalannya yaitu sebuah prasasti Kedukan Bukit. Nah, perhatikan itulah ya. Ini adalah salah satu peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, selanjutnya anak-anak yang kedua, Kerajaan Kalingga. Kenal ya Kerajaan Kalingga ya? Kalingga dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Simo. Ia merupakan pemimpin yang adil dan sangat menegakkan hukum. Ya, Ratu Simo mengajarkan bahwa hukum harus ditegakkan dimanapun ia berada. Kejujuran dan keadilan akan berlaku selamanya. Di bawah naungan kepemimpinannya, Kerajaan Kalingga menemui masa kejayaannya. Bahkan, salah satu contoh, keluarga ada yang mencuri tetap dihukum sesuai dengan yang ada saat itu hukumnya ya.
Kalau misalkan dipancung, tetap dipancung dan sebagainya. Jadi sampai saat ini itulah yang kita terapkan ya, keadilan dan kejujuran. Selanjutnya anak-anak yang ketiga ada kerajaan Mataram kuno ya. Ini yang menganut ajaran agama Buddha ya. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Samaratungga yang menciptakan adanya bangunan megah warisan dunia, yakni yang kita kenal dengan Borobudur ya. Ia memiliki sifat yang gagah berani ya, penuh semangat dan pantang menyerah. Selanjutnya anak-anak, peninggalan dari Raja Samaratungga yaitu Candi Borobudur ini tadi, yang saat ini juga dikenal oleh seluruh dunia ya, dan dijadikan sumber sejarah ya, dan juga tempat wisata. Nah, maaf. Selanjutnya anak-anak, tokoh dan peninggalan pada masa Islam. Tadi ada Hindu, Buddha, saat ini ada Islam. Yang pertama ada Sultan Iskandar Muda, yaitu dari kerajaan Aceh. Raja pemula agama Islam yang berhasil membuat kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya ya, di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Sikap kepahlawanannya yang wajib kita contoh yaitu adil dalam menegakkan hukum, selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Adapun peninggalannya sampai saat ini yang masih megah yaitu sebuah Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, ini anak-anak ya gambarnya ya, Masjid Aceh ya. Selanjutnya yang kedua yaitu Raden Patah, yaitu di kerajaan Demak. Raden Patah ini adalah salah satu pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama kerajaan Demak. Sikap kepahlawanannya yang wajib kita contoh yaitu menghormati kebebasan beragama. Selanjutnya berani melawan penjajah. Nah, ini adalah peninggalannya dari Raja Demak atau Raden Patah, yaitu Masjid Demak. Nah, anak-anak yang ketiga yaitu Sultan Malik Al-Saleh dengan kerajaan Samudra Pasai. Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri kerajaan Samudra Pasai. Sikap kepahlawanannya yaitu gagah, berani, dan penuh semangat dan pantang menyerah. Peninggalannya yaitu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang sampai saat ini pengaruh peninggalannya dijadikan sumber sejarah dan sumber objek wisata religi ya. Nah, ini gambarnya ya, nisan Sultan Malik Al-Saleh. Selanjutnya anak-anak, yang keempat yaitu Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu dari kerajaan Banten. Pada tahun 1580 Masehi terjadi perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya yaitu Sultan Haji. Nah, keadaan ini dijadikan kesempatan oleh VOC atau Belanda untuk politiknya adu domba. Selanjutnya, bagaimana? Nah, sikap kepahlawanannya Sultan Ageng yaitu kerjasama, kemudian rela berkorban, gagah berani, jiwa satria, penuh semangat dan pantang menyerah ya. Peninggalannya sikap anti penjajah yang sampai ini pengaruh yaitu sikap penjajah ya. Jadi tidak mau dijajah sampai saat ini, itu adalah pengaruh dari sikap kepahlawanannya. Anak-anak, demikian tadi yang dapat Ibu jelaskan ya tentang materi pahlawan-pahlawan. Kemudian marilah kita contoh tauladan-tauladan atau sikap kepahlawanan beliau-beliaunya ya. Semoga dapat bermanfaat ya. Tetap semangat, jadilah anak yang hebat, anak yang dapat membanggakan kedua orang tuanya ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.